Welcome to Kingdom News Network. Saatnya suara asli bersinar. Bersama saya Gina Deborah dan saya Florencia. Kami berdua hadir di dalam program My Story His Glory, di mana saya dan Florencia biasa dipanggil Olen, dan kita akan menceritakan berbagi pengalaman hidup kepada semua orang yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami sakit, yang sedang berjuang di dalam perjuangan iman ya, Olen ya. Dan karena hari-hari ini pun banyak orang yang sedang kehilangan iman. Sepertinya mereka baik-baik saja, tetapi ketika badai hidup datang, masalah sakit bisa datang kepada siapa saja secara tiba-tiba. Itu yang saya alami dan Olen alami. Ya, saya juga mengalami hal yang hampir mirip. Mengalami juga sakit, tapi kami hari ini mau membahas untuk saling menguatkan buat mungkin di luar sana ada banyak orang yang mengalami hal yang sama juga dengan kami, dan biarlah podcast ini bisa memberkati. Oke, awal mula saya didiagnosis menderita penyakit tumor dari dokter, yaitu di tahun 2022. Saya tinggal di Surabaya, istri dari seorang gembala. Suami saya namanya Rex Winarno. Saya mendampingi suami saya itu, kami sudah mungkin 5 atau 6 tahun kami di Surabaya sini. Saat ini menggembalakan di Kingdom of God, Surabaya Church. Dan di tahun yang ke 2022, disitulah Tuhan membawa saya melewati satu pengalaman yang baru ketika sakit itu datang secara tiba-tiba, tidak pernah saya impikan, tidak pernah saya duga sebelumnya, tetapi hari itu pun tiba, hari di mana saya mengalami sakit yang berkepanjangan. Jadi nanti ini saya cerita dulu versi saya, habis itu Olen cerita versi Olen. Jadi ada begitu banyak pertanyaan sebenarnya, kenapa waktu itu di bulan April tahun 2022 habis melayani itu di Panti Jombo waktu itu, Olen. Kita melayani dengan tim dapur umum, tiba-tiba sakit, tiba-tiba pingsan, seperti mau pingsan seperti itu. Dan itu secara tiba-tiba, hal yang tidak pernah saya sangka karena umur saya waktu itu masih 32 tahun. Sangat-sangat muda, dan ibu muda, masih baru memiliki anak kecil. Waktu itu Zack sudah umur 3 tahun, Jet umur 1 tahun. Jadi mereka masih bayi yang sangat membutuhkan asuhan seorang ibu. Dan saya juga adalah seorang yang sangat-sangat sibuk membantu pelayanan suami di pelayanan misi. Dan kami punya dapur umum, kami melayani setiap kaum marginal. Jadi hari-hari itu benar-benar hari-hari membuat saya berhenti sejenak dari segala macam pelayanan yang telah biasanya dilakukan. Nah, bulan April tahun 2022, jadi itu kali pertama aku merasakan kok sakit ya. Sakit itu mulai dari pusing dulu, habis itu sakit kepala setiap hari. Hampir setiap hari, setiap bangun pagi itu sakit. Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi kalau mau bangun itu seperti goncangan, itu kayak nggak bisa melihat dengan jelas. Pusing, iya benar, pusing. Nah, habis itu suami saya bilang ayo ke dokter. Kami pergi ke dokter, berbagai macam rumah sakit yang ada di Surabaya. Dan dokternya cuma kasih obat, tidak ada penanganan lebih lanjut. Sekian lama, dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, setiap hari sakit kepala dan sudah mau pusing, dan tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas. Itu mungkin cerita saya, jangan dulu dilanjutkan. Nanti kita dengarkan dulu awal mula cerita Olen yang hari ini sedang menjalani proses merdeka dari yang namanya sakit kanker. Ya, kanker. Di daerah mana Olen sakitnya?
daerah nasofaring kalau bahasa medisnya. Sini ya, di bagian daerah sini ya. bagian hidung sebelah kanan. Oh iya, Olen itu masih umur berapa sekarang? 22 tahun. 22 tahun. Sangat muda. Dan masih sangat muda. Sudah punya pacar? Belum, puji Tuhan. Oke, dan berarti Olen ini saat ini belum benar-benar dinyatakan sembuh dari sakit kanker. Ya. Oke. Saat ini belum benar-benar ada hasil yang menunjukkan bahwa kanker itu hilang. Wow. Tapi kok Olen kayak lebih sehat dari orang sehat ya? Kalau mau dilihat lebih sehat dari orang sehat. Orang sehat mukanya nggak seperti Olen, selalu senyum. Nah, penasaran kan? Kita mau tahu kenapa Olen bisa seperti ini. Awal mula kenapa Olen sakit kanker ini dari di mana ceritanya? Nah, jadi kalau saya sebenarnya hampir mirip juga. Biasanya melakukan kegiatan, aktivitas, melayani, dan awal mula saya mengalami yang namanya sakit itu di bagian kepala itu awal tahun ini 2024, dimulai dari bulan Januari. Nah itu pun hampir sama. Saya juga merasakan sakit kepala yang sering dan saya pikir kalau itu sakit kepala biasa. Jadi rasanya setiap hari? Ya setiap hari, tapi saya pikirkan itu ya cuma migrain karena cuma di sebelah kanan aja. Dan itu mulai berlangsung hari demi hari, itu sakitnya mulai. Nah saya pikirkan oh sakit kepala biasa. Biasanya kan kalau sakit kepala sudah minum obat sembuh kan. Nah ini sudah minum obat, pernah juga dikasih sama teman-teman, tapi kok bukan hilang sakitnya, tapi tambah sakit gitu. Nah ada apa? Waktu itu belum diperiksa karena memang saya berpikir bahwa ya ini cuma sakit kepala biasa. Yang biasanya saya mau melayani, saya mau melakukan aktivitas dan saya melakukan itu dan saya pikir bahwa itu cuma biasa, penyakit biasa. Sering berjalannya waktu, akhirnya di satu momen dimana saya benar-benar sudah tidak tahan. Nah di kamar waktu itu setiap malam saya mengalami yang namanya seperti dicengkram gitu. Cengkram itu kayak apa ya? Kepala itu kayak seperti kayak diremas-remas gitu. Nah tapi itu di bagian dalam gitu setiap malam. Tapi satu hal ya selalu saya hidupi, ya ini cuman ini sakit biasa, jadi aktivitas lagi seperti biasa begitu. Tapi karena memang itu sudah benar-benar tidak tahan, akhirnya diperiksa. Awalnya diperiksa pun itu ada cerita lucunya. Pergi ke klinik, dokternya bilang, oh cuman perlu istirahat katanya. Kecapean. Iya kecapean. Dan justru aku istirahat malah itu sakitnya timbul lagi. Gitu. Dan sering berjalannya waktu akhirnya diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit yang lain. Dan hasilnya awalnya juga itu bukan kanker, sinusitis. Awal diagnosisnya sinus. Ya sinus. Pada waktu itu juga dikasih seperti alat sedot itu nggak berkurang sakitnya, malah tambah sakit. Iya. Nah mulai dari situ terus pindah ke rumah sakit lain lagi dan akhirnya di situ dokter yang benar-benar spesialis THT ya. THT itu di bagian kepala, tenggorokan gitu. Nah spesialis dia akhirnya disuruh CT scan. Oke, sebelum kita cari tahu lebih dalam kenapa sampai di tahun ini Olen bisa mengalami sakit seperti kanker yang orang sangat-sangat takuti, dan saya mengalami sakit tumor yang juga orang sangat-sangat takuti. Behind the story, di balik semuanya itu kita mungkin cerita ya bahwa kita itu melayani Tuhan. Ya. Jadi sebelum kita mendapat sakit itu pun kita sudah memberikan hidup kita ke Tuhan total. Kalau dari cerita saya, jadi sejak 2012 saya ketemu dengan Tuhan secara pribadi di kamar kos yang sangat kecil, tapi pertemuan itulah yang mengubahkan seluruh cerita hidup saya. Dulu sudah sangat-sangat parah, kayak nggak punya harapan untuk hidup, dan akhirnya diselamatkan Tuhan. Saya selalu membayangkan Tuhan itu adalah seorang seperti pemulung yang sedang mencari-cari sampah, dan saya adalah sampahnya. Diambilnya saya dari sampah itu, akhirnya saya dilepaskan, dibebaskan dari segala macam kepahitan, dari segala macam rasa ingin bunuh diri, rasa tidak diterima, tidak diinginkan. Dan perjalanan itulah 2012 yang akhirnya membuat saya mengambil komitmen, oke, saya mau mengikut Tuhan apapun yang terjadi.
Sejak 2012 itu masa muda saya itu dipenuhi dengan melayani Tuhan. Saya suka sekali melayani Tuhan, pergi ke pedalaman, pergi ke tempat-tempat yang orang tidak mau pergi. Jadi pelayanannya adalah kepada pelayanan orang miskin. Ya, jadi waktu dulu kuliah semester 5 sampai selesai itu pelayanan saya adalah anak-anak pemulung. Anak-anak pemulung yang ada di Manado. Jadi sudah sejak sebelum menikah pun itu sudah menjadi calling saya itu melayani orang miskin. Ketika menikah dengan suami, saat ini kita pindah ke Surabaya. Itu pun saya total memberikan hidup saya. Banyak orang mungkin menikah habis itu dia melupakan panggilannya. Tetapi puji Tuhannya, saya menikah dengan yang juga mendukung visi calling apa yang Tuhan sudah taruh. Jadi kita kerjakan bersama-sama. Jadi bukan berarti saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan dan Tuhan kasih proses saya seperti ini. Perjalanannya adalah saya mencintai Tuhan apapun kondisinya sejak saya sakit dan sekalipun saya sakit. Ya seperti itu. Kalau Olen melayani Tuhannya dengan cara apa? Sebelum sakit? Yang sebelum sakit saya benar-benar all out, yang benar-benar berikan sepenuhnya buat Tuhan. Dimana calling saya itu kan di anak-anak. Jadi apapun itu saya mau lakukan gitu, walaupun tidak terlihat. Dan itu benar-benar saya lakukan ini untuk Tuhan. Hatiku benar-benar melakukan buat Tuhan. Itu. Jadi all out-nya itu luar biasa. Saya sampai kalau mengerjakan itu, Tuhan ini lo buat Tuhan gitu. Apa yang saya kerjakan itu, Tuhan ini aku persembahkan untuk Tuhan. Wow, calling Olen adalah untuk anak-anak. Ya. Iya, jadi setiap kita punya panggilan hidup dan ketika kita mengerjakannya tidak serta-merta semua akan baik-baik saja ya. Olen mungkin masih dalam proses menjalaninya. Tetapi coba lihat Olen, apakah dia berhenti untuk melayani Tuhan dengan kondisi yang seperti ini? Bahkan Kak Gina itu sebenarnya surprise, kayak Olen itu kan belum lama ini ya didiagnosisnya ya. Mungkin bulan lalu ya. Agustus awal didiagnosis dokter ternyata sakit kanker dan masih melayani di food truck. Food truck itu adalah tempat kita memberi makan orang-orang dan masih melayani di gereja, masih melayani di mana lagi kemarin di penjara. Jadi tidak terhentikan oleh keadaan sakit kanker. Tapi waktu Olen menjalani sekarang nih sudah menerima bahwa Olen sakit kanker itu, apa perasaan Olen pertama kali waktu dokter mengatakan kamu sakit seperti ini? Nah, ini juga perjalanan yang luar biasa Kak. Dimana sebelum saya tahu hasilnya itu, saya sudah dikasih tahu Tuhan sebelum hari itu. Nah jadi waktu kemarinnya sebelum ke rumah sakit itu, ambil gitar nyembah, nggak ada meminta kesembuhan apapun, nggak ada kayak Tuhan sembuhkan aku, nggak main gitar, kayak cuma bersyukur aja. Tuhan aku bersyukur. Tapi di titik itu waktu sudah mulai malam itu saya ingat Tuhan bilang kalau anakku besok kamu ke rumah sakit hasilnya ini cancer nasofaring itu. Di dalam sebuah penyembahan di mana saya diam terus Tuhan yang ngomong gitu. Jadi sudah dikasih tahu dulu, tapi karena Tuhan tahu kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nah waktu itu Tuhan kasih tahu, tapi tenang aja gitu. Kamu harus tetap melekat dengan Tuhan, melekat denganku gitu. Itu yang membuat saya, oh iya nggak apa-apa ya kalau aku terima hasilnya seperti itu. Tapi Tuhan bilang kalau melekat dengan Tuhan dia pasti sertai sampai akhir gitu. Dan benar, besoknya hasilnya dokter bilang, ya kamu hasilnya ini cancer nasofaring. Dan waktu saya menerima hasil itu, saya sempat diam. Saya diam bukan berarti Tuhan kenapa begini, tapi saya diam karena saya tahu ini perjalanan yang luar biasa menurut saya. Jadi waktu saya diam, saya sebenarnya lagi mempersiapkan diri untuk sebuah hal yang luar biasa nantinya Tuhan kerjakan. Sekalipun nggak mudah ya, saya bilang, saya mau melihat kemuliaan Tuhan tuh nggak semudah itu. Itu saya benar-benar merendahkan diri sama Tuhan dan saya mau bilang, Tuhan, ini perjalananku bersama dengan Tuhan. Sekalipun
yang dilihat di depan mata itu sulit untuk menerima. Orang banyak mungkin sangat sulit untuk menerima, tapi saya berusaha diam, tenang. Terletak kekuatan, kata firman Tuhan. Di dalam diam dan tenang terletak kekuatan. Di situ saya diam, tapi saya percaya bahwa Tuhan sertai, karena saya ingat dia bilang kemarinnya itu melekat aja sama Tuhan. Ya kalau ada Tuhan, sekalipun aku terima hasil itu ya saya tenang aja sih berjalan bersama dengan Tuhan kok. Nanti orang lebih kuat dari saya. Gak gila, karena dari April waktu itu 2022, baru 2 tahun yang lalu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu kan menceritakan sekarang itu mudah ya, tapi setiap hari menjalaninya kayak berhadapan dengan kenyataan. Saya bangun sekalipun mau bermain sama anak-anak, main sama Zekjet itu nggak bisa. Main sebentar sudah sakit, sudah langsung bisa sakit begitu, dan yang ada hanya bisa menahan rasa sakit supaya orang-orang di sekeliling tidak mengetahui bahwa saya sedang sangat sakit. Jadi kadang kepura-puraan itu terjadi. Kayak gini, aku sudah menahan sih ngerasa sakit, dan anak-anak datang di kamar mau main, tersenyum, berusaha untuk tersenyum. Berapa banyak kali itu tidak mudah. Jadi tidak semudah bilang Tuhan ini sakit ini untuk kemuliaan-Mu. Kadang itu bagi saya itu tidak semudah itu. Jadi bahkan ada tanggal 26 Mei, waktu itu saya ulang tahun, 26 Mei. Ini kejadiannya 26 Mei 2022. Saya ulang tahun, dan itu sudah undang anak-anak untuk pesta anak. Dan saya nggak bisa mandi, nggak bisa mandi. Nggak ada yang tahu itu sudah sakit, sudah mulai parah. Tapi paling cuma minum Panadol waktu itu, tapi Panadol pun tidak mempan. Dan akhirnya mandi tidak bisa, cuman berusaha menegakkan diri. Ayo Gina, kamu bisa. Ayo kamu pergi ke tempat di mana saya harus ada di sana, merayakan bersama anak-anak yang waktu itu kurang mampu. Kita panggil dan bikin pesta buat mereka. Itu gemetaran dan berjalan ke tempat itu penuh dengan air mata, bahkan berdiri di atas di depan mereka dan menceritakan bahwa mereka harus punya mimpi seperti itu. Itu bagi saya menjadi pengalaman di mana hanya Tuhan yang tahu apa yang sedang saya lakukan dan apa yang sedang saya alami. Banyak sebenarnya cerita-cerita di mana saya harus belajar untuk seperti Daud menguatkan dirinya. Jadi hari ini kita bisa kuat. Kadang besok bisa Tuhan bisa kayak Tuhan bisa kan, Tuhan sangat bisa kan menyembuhkan kita seperti itu. Dan kebanyakan kebanyakan itu suara-suara seperti mana Tuhan itu akan terdengar setiap hari. Sebenarnya peperangan di pikiran itu yang bikin kita kadang sulit untuk menerima keadaan. Kayak menerima keadaan, Tuhan, saya sudah berikan semuanya loh, apalagi yang nggak saya berikan, kok saya bisa sakit tumor seperti itu. Terus belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba datang dari suara dari dalam hati kan, tiba-tiba akan timbul. Mungkin besok kamu mati, seperti itu. Mungkin besok kamu tidak bisa lagi melihat anak-anakmu. Dan itu tidak semudah kalau tadi kita dengar Olen sangat-sangat kuat, luar biasa, dia bisa bilang ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Kak Gina itu tidak sekuat itu. Jadi hari demi hari yang setelah itu yang benar-benar waktu sakit parah-parahnya kan? Iya, karena waktu aku dengar suara ayo melekat denganku, besoknya kan masih bisa untuk ini Tuhan sudah kasih tahu kalau ini melekat dengan Tuhan itu sebuah kekuatan. Menjalani hari demi hari itu yang benar-benar diproses hampir mirip dengan kayak kita. Kadang mau nangis, kadang mau seperti pikiran-pikiran yang dari ini negatif datang gitu. Datang juga kan suara itu. Untuk berjuang, untuk melawan itu nggak mudah, nggak semudah kayak bilang hari itu waktu terima hasil itu gitu. Kayak Tuhan bawa juga di perjalanan yang lebih dalam lagi, lebih sulit lagi gitu. Benar-benar, aku seperti sedang dibiarkan Tuhan sebenarnya waktu itu 2 tahun lalu tuh berjalan seperti dalam kegelapan. Nggak tahu ya,
kadang aku nggak bisa tidur soalnya. Olen merasakan nggak? Ya. Tengah malam sampai pagi itu nggak bisa tidur. Sama. Yang ada tidak bisa nafas, dan yang ada susah sekali mau nafas. Dan itu hanya aku sendirian yang tahu dengan Tuhan. Sulit. Bahkan mungkin suamiku tidak pernah tahu sedetail mungkin sakit yang aku alami, karena waktu itu kita pisah kamar sementara. Suami saya harus bersama anak-anak dan saya harus mengunci diri di kamar depan supaya tidak mengganggu mereka. Jadi hari-hari itu perjuangan itu, makanya hari ini aku tuh kayak cuman bilang, kok segampang ini ya bercerita ya, padahal susahnya luar biasa. Melewati itu penuh dengan air mata pasti, tapi bukan cuman air mata, tapi kayak bagaimana kita mempercayakan semuanya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tetap baik apapun yang terjadi, dan itu tidak pernah mudah. Setiap hari mengalami itu kayak masih mau percaya nggak, itu sulit sebenarnya. Mungkin yang di rumah juga atau yang di rumah sakit hari-hari ini mengalami seperti yang malam-malam yang kami lewati, malam-malam gelap yang seakan-akan ini malam bisa ndak aku jalani ya, besok itu aku masih hidup nggak ya, seperti itu. Dan pada akhir bulan Oktober mungkin ya, waktu itu saya periksakan lebih lagi di MRI seluruh tubuh, dan akhirnya dokter diagnosis kamu tuh mendapatkan hasil penyakit tumor, dan penyakit tumornya di bagian batang otak. Dan ini di bagian batang otak itu sangat berpengaruh penting terhadap segala macam organ tubuh, kayak dia berhubungan dengan tangan, berhubungan dengan belakang, tulang belakang dan semuanya. Dan di akhir tahun 2022 itu pun sampai saya nggak bisa dengar lagi, tidak bisa dengar, tidak bisa fokus. Kadang sudah ada maksudnya bukan di alam lain, bukan, tapi kayak ini di mana? Ini mereka lagi cerita apa? Saya sudah nggak benar-benar hidup seperti itu. Itulah yang membuat saya semakin semakin keadaannya semakin sulit dan semakin tidak melihat sebenarnya mana tangan Tuhan yang menyembuhkan. Sekalipun kita percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Itu di akhir 2022 seperti itu. Dan saya ada catatan-catatan yang saya tulis, kayak fondasi. Kadang hidup kita itu datang di malam yang sangat terguncang, dan Tuhan itu akan membiarkan kita berdiri dalam kegelapan. Terus yang aku rasakan hanyalah hatiku sedang hancur. Itu malam-malam gelap, malam-malam yang membawa saya di lembah kekelaman. Baru saya mengerti bahwa seperti Daud berkata, berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan ketika semua harapan, saya punya mimpi yang sangat besar, saya punya passion untuk melayani itu dengan segala macam cara, sangat-sangat saya bisa all out sebelumnya, dan itu sepertinya runtuh, tidak bisa lagi seperti hari kemarin. Dan hari itu cuman bisa waktu itu saya cuman bisa berkata, Tuhan, I still love you, Dad. Jadi ketika diagnosis dokter datang, kamu dapat sakit tumor begini, ceritanya seperti itu. Saya lari ke toilet dan menangis Olen. Ini menangis. Jadi menangis sebentar, bukan karena menangis mengasihani diri ya, saya cuma menangis, wow, saya sakit tumor, seperti itu. Dan menangisnya cuma 1 menit. Habis 1 menit saya menangis di toilet, dan perkataan yang selalu saya ingat sampai hari ini, saya bilang, I still love you, Dad. I still love you. Apapun yang terjadi, I still love you. So habis itu kembali ke dokter dan mempercayai Tuhan bisa menyembuhkan, dan tidak mau untuk dioperasi. Kalau Olen gimana? Setelah saya didiagnosis itu, saya bilang tadi bahwa ini perjalanan kemuliaan Tuhan, ada juga teman-teman yang support. Tapi hari demi hari itu juga saya harus jalani
sekalipun Tuhan ya pasti sembuhkan, tapi saya harus lewati masa-masa itu seperti yang Kak Gina bilang, seperti di bayang-bayang maut, di mana saya mengalami setiap malam tidak bisa tidur, setiap malam pasti bangun karena sakitnya datang, kadang nangis, kadang nggak ada yang lain sudah tidur, kita masih berjuang tiap tengah malam subuh itu. Tuhan ajari banyak hal juga di situ, sekalipun bener-bener sangat diguncang ya sebenarnya, diguncang untuk bener-bener kita percaya sama Tuhan. Dan pernah ada di satu titik di mana waktu itu di rumah sakit sempat pingsan juga, di mana waktu itu sama mama juga. Saya keluar dari toilet, terakhir saya lihat pintu toilet itu, tiba-tiba benar-benar semuanya sudah gelap, nggak ada apa-apa. Saya lihat ya gelap, sudah tidak ada suara, nggak ada apapun. Terakhir saya buka mata, sudah di samping kasur, nanti perawatnya angkat dan taruh di kasur lagi. Itu pengalaman atau perjalanan yang benar-benar tidak mudah untuk dilewati gitu. Tuhan ada, tetapi ada banyak hal yang harus kita lewati, kesulitan, kegelapan yang sangat luar biasa. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya tahu kalau setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi itu semua karena Tuhan baik gitu. Sebenarnya tidak mudah untuk melewati itu ya. Kadang cuman bisa tarik nafas, buang. Cuma bisa seperti itu, tidak bisa ngomong apa-apa gitu. Tidak bisa ada di titik dimana tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat tangan. Pernah ada di suatu momen rasanya ini sudah akhir gitu. Sudah akhir, kayaknya ini sudah akhir di hidup saya ini. Karena benar-benar rasanya lemas waktu itu kan. Tetapi lagi-lagi berkali-kali Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu menolong gitu. Dia menguatkan, dia memampukan. Jadi bukan karena saya gitu, semua cuma karena anugerah Tuhan sih. Satu hal yang nanti kita akan ceritakan lebih dalam tentang bagaimana kita melewati. Nanti Olen juga nanti kan minggu depan akan check up lagi dan diperiksa lagi segala pengobatan dan lain-lain. Nanti Olen akan tetap bercerita di My Story His Glory. Saya juga akan menceritakan apalagi yang kami alami setelah diagnosis itu. Jadi prosesnya sebenarnya karena prosesnya 1 tahun ya, 1 tahun. Habis operasi pun saya harus mengalami 2 bulan nggak bisa kemana-mana. Itu prosesnya panjang. Jadi kita akan cerita banyak. Cuman satu hal yang saya mau kasih penguatan kepada semua yang hari-hari ini sedang sakit. Memang seperti yang kita alami berdua, itu sakit itu datang tiba-tiba. Kita tidak pernah meminta atau tidak pernah menyangka tiba-tiba datang sakit. Dan kita pun tidak pernah memimpikan sakit itu datang. Dan ketika Tuhan membawa proses di dalam lembah bayang maut, apakah kita akan tetap terus percaya? Itu yang menentukan. Atau kita memilih untuk meninggalkan Tuhan dan tidak mau lagi melayani Tuhan. Nah, itu pilihan sih ya, Olen. Nah, terakhir Kak Gina mau tanya, ada nggak pengalaman paling berkesan Olen jalani selama sudah berapa bulan ya? Udah sebulan Januari, 10 bulan. Iya. Ya, sekitar 10 bulan Olen menjalani sakit ini. Dan apa pengalaman yang benar-benar Olen bisa ceritakan kepada semuanya tentang berjalan dengan Tuhan di kondisi yang sakit kanker? Ya, kalau mau cerita pengalaman yang paling berkesan, sebenarnya pengalaman yang paling saya ada di titik paling terendah. Itu menurut saya pengalaman yang sangat luar biasa, karena menurut saya ya hari itu dimana saya sudah benar-benar nggak ada. Dan pengalaman itu waktu saya buang muntah, itu yang benar-benar saya tidak bisa makan, saya tidak bisa minum obat, dan itu komplikasi ya. Saya
saya harusnya makan dan saya harusnya minum obat, tapi nggak bisa. Tidak ada kekuatan, tidak ada energi yang masuk di tubuh saya. Itu pengalaman yang di titik terendah, tapi bagi saya boleh mengalami siapa Tuhan yang sesungguhnya di titik itu. Sore-sore muncul, saya sempat juga teringat dengan keluarga, sebenarnya keluarga di rumah, mama. Itu saya benar-benar di titik paling sulit yang harusnya biasanya saya percaya, saya bilang Tuhan baik, tapi di titik itu saya sepertinya di titik di mana hanya kemurahan Tuhan untuk saya bisa bilang Tuhan baik, hanya anugerah Tuhan saja. Benar-benar sudah nggak berharap lagi. Saya percaya pasti saya sembuh. Sudah bukan lagi di situ levelnya. Oke, terakhir pesan dari Olen untuk semua orang yang sedang sakit. Ya, pesan dari saya buat orang-orang yang mungkin mengalami sakit hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena pengalaman yang kalian alami itu adalah pengalaman yang sangat berharga untuk kita menyaksikan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kalau dari saya, meskipun hari ini kita tidak mengerti, meskipun kita tidak melihat kesembuhan itu terjadi, tapi percaya dengan hati Tuhan. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan sepanjang hari jalani saja satu hari demi satu hari. Nggak usah mikir bagaimana nanti, tapi kita akan mengalami Tuhan di setiap harinya. Dan kami berdua akan berdoa, nanti Olen akan berdoa buat siapa saja yang sedang menderita sakit kanker, agar disembuhkan Tuhan, karena sudah pasti Tuhan kita penyembuh, kita hanya perlu percaya itu. Tapi bagaimana kita kuat menghadapi iman yang mempercayai Tuhan seperti yang Olen miliki saat ini. Olen nanti berdoa buat yang sakit kanker, dan saya akan berdoa bagi yang sakit tumor atau sakit apapun itu. Kami akan bersatu hati dan kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melewati. Ayo, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan, bagi yang menonton yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker, Tuhan kami percaya Tuhan sesuatu yang luar biasa Engkau akan kerjakan bagi yang mengalami sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan terus mereka jalani di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka terus mengalami Engkau, kebaikan-Mu, melewati masa-masa sulit yang tidak mudah Tuhan, mengalami masa-masa yang tidak enak Tuhan, tapi kami percaya mereka bisa bersama dengan Tuhan. Mereka bisa karena ada Tuhan menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan Tuhan berkat kesembuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa buat semua orang yang hari ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami sakit tumor atau sakit apapun itu, dan mereka sudah mungkin ada di titik terendah dalam hidup mereka. Hari ini kami bersatu hati mendoakan Tuhan, sekalipun kami ada di tempat yang berbeda, tetapi roh Allah yang sama yang telah menolong hidup hidup Olen akan juga menolong hidup mereka dimanapun mereka berada. Kuasa kesembuhan, kuasa pengalaman dengan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa akan terjadi atas hidup mereka. Kami berdoa kuatkan mereka menjalani semuanya, bahkan biarkan mereka tidak pernah kehilangan Tuhan dan tidak pernah kehilangan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap hidup kami menjadi kesaksian, bahkan alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Luar biasa, sudah harus selesai sharing untuk podcast episode kali ini, tapi nggak perlu takut karena kita akan menemani kalian melewati masa-masa sulit. Di episode juga selanjutnya akan ada banyak cerita ya. Olen nanti mau ke Penang, Malaysia untuk pengobatan, jadi kita menanti cerita Olen selanjutnya, bagaimana hasilnya, bagaimana keseruannya. Saya selalu bilang sama Olen, anggap saja lagi jalan-jalan. Ya, kita pengobatan anggap saja lagi jalan-jalan, karena hidup itu adalah perjalanan tentang Tuhan. Sekian podcast kita kali ini dengan program My Story His Glory bersama saya Gina Deborah dan saya Florencia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bye-bye.